Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rafi dengan 3 digit NIM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dalam praktikum sistem embedded ya. Jadi pada praktikum ini kita memahami alur belajar embedded system secara bertahap, mulai dari kontrol pin digital hingga komunikasi jaringan dan IoT. Kemudian mengenali fungsi setiap peripheral dan mekanisme sistem, sehingga tidak hanya mengikuti langkah praktikum tapi juga memahami konsepnya. Ketiga, membandingkan karakteristik implementasi pada STM32 dan SP32 agar terbiasa melihat perbedaan arsitekturnya serta konsekuensi pemakaiannya. Menyiapkan landasan untuk integrasi sensor, formasi data, multitasking RTOS, dan pengembangan aplikasi embedded yang lebih lengkap. Dan membentuk cara berpikir analitis saat konfigurasi, pengujian, dan evaluasi performa modul pada sistem tekanan. Oke, materi yang pertama yaitu GPIO dan Digital I/O. Jadi GPIO dipahami sebagai jalur digital serbaguna yang menghubungkan mikrokontroller dengan tombol LED, aktuator sederhana, dan rangkaian logika lain. Arsitektur internal GPIO penting dipahami karena tiap pin memiliki registrasi kendali, mode kerja, serta hubungan langsung dengan level logika digital. Mode output dibedakan menjadi push-pull dan open train. Keduanya dipilih sesuai kebutuhan arus, sumber arus, dan pola interkoneksi perangkat. Mode input melibatkan pull up dan pull down, baik internal maupun eksternal, agar status logika tidak melayang saat pin tidak diberi sinyal langsung. Konsep active wake dan active flow menjelaskan bagaimana suatu perangkat merespons level logika, sehingga interpretasi sinyal tidak terbalik saat implementasi. Debounce diperlukan pada tombol mekanik karena perubahan kontak sering memunculkan transaksi berulang yang dapat dibaca sebagai beberapa kejadian. Encoder kuadratur digunakan untuk membaca arah dan jumlah putaran melalui dua kanal digital yang saling bergeser fasa. Keypad matriks menunjukkan cara efisien membaca banyak tombol menggunakan kombinasi baris dan kolom tanpa memerlukan satu pin untuk satu tombol. STM32 menyediakan abstraksi fungsi yang terstruktur pada keluarga STM32, sedangkan ESP-IDF menjadi kerangka utama untuk konfigurasi peripheral SP32. Perbedaan framework memberi gambaran bahwa konsep digital I/O serupa, tetapi cara inisialisasi dan pengelolaan pin dapat berbeda antar platform. Praktikum pada modul ini menekankan kebiasaan membaca konfigurasi pin secara teliti agar rangkaian dan program menghasilkan perilaku logika yang sesuai. Dengan memahami GPIO sejak awal, mahasiswa memiliki dasar kuat untuk masuk ke modul interrupt, timer, komunikasi, dan integrasi sensor berikutnya. Kemudian pada modul 2, yaitu interrupt dan timer. Interrupt dijelaskan sebagai mekanisme yang memungkinkan CPU menghentikan alur utama sementara untuk menangani peristiwa penting melalui ISR. Pada STM32 dikenal vector table dan NVIC, sedangkan SP32 menggunakan konsep interrupt matrix yang memperlihatkan perbedaan pengelolaan sumber interupsi. External interrupt atau XI digunakan untuk mendeteksi perubahan logika pada pin dengan pilihan trigger racing, hailing maupun kedua arah. Pemahaman sumber interrupt sangat penting karena menentukan bagaimana sistem merespon tombol, sensor, atau sinyal eksternal secara efisien. Nested interrupt memungkinkan interupsi dengan prioritas lebih tinggi memotong layanan interupsi lain, sehingga prioritas menjadi aspek desain yang krusial. Priority grouping membantu membagi bobot antara preemption priority dan
priority agar urutan penanganan gangguan lebih terkendali. Timer arsitektur dibangun dari prescaler, auto reload, dan counter mode untuk menghasilkan interval waktu hitungan atau sinkronisasi yang presisi. Mode timer meliputi basic timer, PWM, input capture, dan output compare yang membuka banyak kemungkinan fungsi kontrol dan pengukuran. Basic timer baik UIDD maupun WDG dipakai sebagai mekanisme pengaman agar sistem dapat pulih ketika perangkat lunak berhenti bekerja normal. Perbedaan arsitektur interrupt dan timer antara STM32 dan SP32 menunjukkan bahwa konsepnya sama, namun organisasi sumber daya dan konfigurasinya tidak identik. Praktikum modul ini mengajarkan pentingnya memilih interrupt hanya untuk kejadian yang benar-benar perlu ditangani segera. Pemahaman timer memberi dasar kuat untuk modul PWM, pengukuran sinyal, penjadwalan RTOS, dan berbagai proses yang tergantung pada kecepatan waktu. Yang selanjutnya pada materi WRT. WRT dibangun dari frame data yang terdiri dari start bit, data bits, parity, dan stop bit sehingga penerima dapat membaca aliran bit secara benar. Konfigurasi 8N1 menjadi format umum dipakai karena sederhana, 8 bit data tanpa parity dan 1 stop bit. Baud rate menentukan kecepatan pengiriman sinyal simbol, sehingga pengirim dan penerima harus selaras agar data tidak rusak atau bergeser. Modul ini memperkenalkan WRT sebagai jembatan utama untuk debugging, monitoring, dan pertukaran data dengan perangkat lain. Polling digunakan ketika CPU memeriksa status WRT secara berkala, namun metode ini cenderung membebani alur utama jika dilakukan terus-menerus. Interrupt memungkinkan data diterima atau dikirim saat kejadian muncul, sehingga CPU dapat fokus pada tugas lain di luar waktu komunikasi. DMA memberi efisiensi lebih tinggi untuk transfer data berukuran besar karena perbedaan data dapat berlangsung tanpa campur tangan CPU yang intens. Pemilihan polling, interrupt, dan DMA harus mempertimbangkan kebutuhan kecepatan, efisiensi, dan kompleksitas sistem. SP32 menyediakan 3 port WRT dengan pin yang dapat di-remap, sehingga fleksibilitas koneksi menjadi salah satu keunggulannya. STM32 dijelaskan memiliki 3 WUSART dengan alternate function yang lebih tatap, sehingga pemetaan pin mengikuti arsitektur perangkat yang tersedia. Konsep ring buffer, framing, CRC, dan timeout PXC memperkaya pembahasan agar data serial tidak sekedar terkirim, tetapi juga dapat diverifikasi dan diproses rapi. Melalui modul ini, komunikasi serial melakukan pengaturan format, sinkronisasi, dan strategi pemesanan data yang konsisten. Selanjutnya materi ADC. ADC dijelaskan melalui 3 tahap utama, yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding, yang bersama-sama mengubah tegangan analog menjadi nilai digital. Resolusi 12 bit menunjukkan banyaknya tingkat kuantisasi sehingga menjadi semakin tinggi resolusi, maka pembacaan analog menjadi semakin rinci. Referensi tegangan berperan sebagai batas skala konversi, sehingga rumus konversi ADC perlu memperhitungkan nilai referensi yang dipakai sistem. Modul ini menjadi penting sebelum sensor analog dihubungkan ke sistem embedded dan untuk decoder dan analisis. Pada SP32 dibahas atenuasi, kalibrasi, fuse, dan perbedaan ADC1 dan ADC2 mempengaruhi jangkauan dan stabilitas pembacaan tegangan. Pada STM32 dikenalkan channel ADC, scan mode, dan analog watchdog sebagai bagian dari kemampuan pemantauan input analog lebih terstruktur. Perbedaan fitur tersebut menunjukkan bahwa pembaca analog tidak cukup hanya memanggil fungsi baca, tetapi perlu memahami karakter variabelnya. Praktikum ini menekankan pentingnya konfigurasi yang tepat agar hasil pembacaan analog lebih akurat dan dapat diandalkan. Filter digunakan untuk meredam noise sehingga data sensor yang masuk ke pengolahan memiliki fluktuasi yang lebih terkendali. DMA membantu ADC mengambil data secara berkelanjutan tanpa membebani CPU dengan proses pembacaan satu persatu. Kombinasi ADC, filter, dan DMA memperlihatkan bagaimana akuisisi data analog dapat dirancang lebih efisien dan untuk aplikasi nyata.
Setelah modul ini, mahasiswa memiliki bekal untuk mengolah sensor analog dan menghubungkannya dengan modul output atau komunikasi berikutnya. Dan materi yang kelima, DAC dan BWM. DAC dijelaskan melalui konsep R2R, resolusi output range, untuk membentuk tegangan analog langsung dari data digital. BWM bekerja dengan mengatur duty cycle frekuensi, lalu dapat dipadukan dengan filter RC untuk menghasilkan keluaran yang merupakan sinyal analog. Perbedaan DAC dan BWM membantu menentukan kapan keluaran analog murni diperlukan dan kapan pendekatan pulsa sudah memadai. Pembahasan ini penting karena banyak aplikasi embedded perlu mengendalikan intensitas, posisi, kecepatan, atau bentuk sinyal keluaran. Dan ESP32 memiliki DAC 8 bit pada GPIO dan GPIO 25 dan GPIO 26, serta subsistem LEDC BWM yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan kendali keluaran. STM32 pada materi dijelaskan tidak memiliki DAC, sehingga pembangkitan keluaran dikembangkan melalui timer BWM dan kanal capture compare. Perbedaan perangkat keras tersebut menunjukkan bahwa target fungsi yang sama dapat dicapai dengan pendekatan peripheral yang berbeda. Mahasiswa diajak melihat hubungan antara keterbatasan hardware dan kreativitas teknis saat memilih metode keluaran. Aplikasi yang dibahas mencakup audio sederhana, pengendalian servo, kontrol motor, dan LED dimen sebagai contoh keluaran bagi sinyal analog dan atau BWM. Duty cycle menjadi parameter penting pada BWM karena secara langsung memperoleh rata-rata energi yang dimakan. Pemahaman modul ini mempersiapkan mahasiswa untuk merancang aktuasi yang lebih halus dibandingkan sekedar output dalam hidup mati. Dengan membandingkan DAC dan BWM, mahasiswa dapat memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan basic, biaya, dan kemampuan perangkat. Bahan modul ke-6, I2C bus dan sensor integration. I2C menggunakan dua jalur utama, yaitu SDA dan SCL. Kemudian stop condition serta bit ACK yang menjadi elemen penting, jadi menjaga alur filtrasi tetap terstruktur. Tracing 7 bit dan bit rate atau rate menentukan perangkat tujuan serta arah penggunaan data pada setiap transaksi. Modul ini memperlihatkan mengapa itu sangat populer untuk sensor dan peripheral yang membutuhkan koneksi sederhana namun tetap fleksibel. Pelaporan itu diperlukan karena jalur I2C bekerja dengan karakter open drain atau open collector. Clock steering diperlukan sebagai mekanisme ketika perangkat flash membutuhkan waktu tambahan sebelum melanjutkan transaksi. Perbedaan implementasi I2C pada SP dan STM menunjukkan bahwa konfigurasi bus mengikuti arsitektur dan driver masing-masing. Sensor dan perangkat meliputi BMP280, OLED, MPU650, dan RTC. Untuk bus I2C merubah integrasi beberapa perangkat karena cukup berbagi jalur data dan clock selama perangkat berbeda. Dan modul ke-7 SPI bus dan storage. Jadi SPI ini menggunakan jalur emosi, MISO, SLK, dan JS. Modul SPI ditentukan oleh kombinasi JPOL dan JPHA. Di bagian I2C SPI umumnya menawarkan kecepatan lebih tinggi. SPI dan I2C dibandingkan dari sisi kecepatan, jumlah pin, serta jumlah perangkat yang dapat dikelola pada satu bus. Materi storage embedded mencakup NVS, SPFFS, FAT, dan internet flash. Perbandingan SPI dan pada SPI 32 dan STM menunjukkan bahwa kedua platform menyediakan dukungan bus yang kuat, namun cara konfigurasinya tetap berbeda. Pemilihan storage dan antarmuka bus perlu mempertimbangkan kapasitas, kecepatan akses, serta kesederhanaan integrasi dengan aplikasi. Modul ini melatih mahasiswa agar tidak hanya fokus pada transfer data saat, tapi juga data yang disimpan. Dan modul ke-8 VRTOS Task Management. Jadi RTOS dibayangkan dengan environmental tersebut untuk menunjukkan perbedaan cara sistem menangani banyak pekerjaan secara lebih terstruktur.
Pada pendekatan RTOS, pekerjaan dipisahkan ke dalam task sehingga algoritma tidak bergantung pada satu loop utama yang memuat semua fungsi. Task state diagram memperlihatkan perbedaan status running, ready, blocked, dan suspend. Scheduler, preemptive, dan kooperatif dibahas untuk menunjukkan perbedaan cara CPU berpindah dari satu task ke task lainnya. Time slicing membantu membagi waktu eksekusi antar task dengan setara prioritasnya agar sistem tetap responsif. SP32 dibahas dalam konteks dual core, sehingga penempatan dan penjadwalan task memiliki nuansa yang lebih kaya dibanding sistem inti tunggal. STM32 diposisikan sebagai implementasi single core yang tetap kuat untuk memahami dasar VRTOS secara runtut dan terkontrol. Kemudian modul ke-9 queue, semaphore, dan mutex. Queue bekerja dengan konsep FIFO sehingga data dapat dikirim dari satu task ke task lain secara teratur dan terstruktur. Copy by value pada queue menandakan data yang dikirim akan disalin sehingga desinkron pesan perlu dilakukan sejak awal. Blocking read and write membuat task dapat menunggu data atau ruang kosong tanpa terus-menerus memeriksa kondisi saat aktif. Binary semaphore dan counting semaphore dibedakan dari fungsinya, yaitu signaling sederhana dibanding penghitungan sumber daya yang tersedia. Mutex berbeda dari semaphore karena memiliki konsep ownership dan priority inheritance untuk mengurangi masalah priority inversion. Desain pattern produser konsumer menunjukkan queue sebagai jalur alami dengan data dari penghasil ke pengolah. Reader writer memperlihatkan kebutuhan pengaturan akses bersama agar pembacaan dan penulisan data tidak saling mengganggu. Kemudian modul ke-10 software timer dan task notification. Software timer dibedakan menjadi one shot dan auto reload sehingga sistem dapat menjalankan aksi sekali jalan atau berulang berkala. Timer dijalankan melalui daemon task dan callback konteks sehingga perilakunya perlu dipahami berbeda dari task biasa. Task notification dipergunakan sebagai mekanisme ringan untuk memberi sinyal, mengirim nilai, atau melakukan counter antar task. Modul ini menunjukkan bahwa tidak semua koordinasi antar task harus memakai semaphore atau queue yang lebih umum. Notification mendukung pola give and take value serta counting yang membuatnya sangat efisien untuk kebutuhan sinkronis sederhana. Keunggulan task notification dibanding semaphore dibahas dari sisi overhead yang lebih ringan pada banyak skenario. Event group menghadirkan manipulasi dengan loga AND dan OR untuk mewakili banyak kondisi dalam satu objek sinkronisasi. Dari synchronization pada event group memberi gambaran bagaimana beberapa task dapat disesuaikan pada titik tertentu. Perbandingan overhead antara timer, notification, dan semaphore membantu mahasiswa memilih mekanisme berdasarkan kebutuhan nyata aplikasi. Software timer cocok untuk kejadian berbagai waktu, sedangkan task notification cocok untuk sinyal langsung yang sederhana dan cepat. Materi ini menekankan efisiensi desain RTOS, bukan sekedar mengetahui banyak fitur tanpa alasan makin yang jelas. Dan modul ke-6 memory management dan advanced features. Heap management dibahas melalui variasi alphabet heap 1 hingga heap 5 yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Fragmentation menjadi isu penting karena alokasi dan delokasi yang tidak teratur memerlukan efisiensi memori sistem. Pembahasan memori pada memori mengatakan bahwa kestabilan aplikasi embedded sangat dipengaruhi strategi alokasi yang dipilih. Static dan dynamic allocation dibandingkan untuk melihat trade-off
antara fleksibilitas, prediktabilitas, dan efisiensi penggunaan memori. Memori full pattern dengan fixed size block melalui Q diperkenalkan sebagai pendekatan lebih terkendali untuk alokasi berulang. Stream buffer, message buffer, dan queue digunakan agar mahasiswa menyelesaikan. Kemudian critical section dan motek dibandingkan untuk menjelaskan kapan proteksi sangat singkat lebih tepat dipakai daripada mekanisme kepemilikan sumber daya. Penggunaan fitur lanjutan dari TOS tidak boleh lepas dari pertimbangan biaya memori, faktor blokir dan pengaruh terhadap respon sistem. Kemudian modul ke-12 network dan IoT. Wi-Fi dibahas dari mode STA dan AP serta konsep DHCP dan RSSI untuk memahami bagaimana perangkat terkoneksi dan dinilai kualitas sinyalnya. TCP dan UDC dibandingkan dari sisi reliabilitas dan kecepatan, sehingga pemilihan protokol dapat disesuaikan dengan karakter data yang dikirim. Modul ini memperluas embedded system dari perangkat lokal menjadi node yang mampu berkomunikasi dalam jaringan. Pembahasan dasar jaringan penting agar integrasi sensor dan aktuator dapat diteruskan ke sistem pemantauan atau layanan lebih besar. HTTP dijelaskan melalui pola request dan respon, SAP serta metode get dan post yang sering dipakai untuk pertukaran data berbasis web. MQTT dijelaskan dengan konsep publish dan subscribe, broker, topik, dan QoS untuk komunikasi IoT yang ringan dan struktur. BLE dibahas melalui adversing, GATT, service, dan karakteristik sebagai bentuk komunikasi jarak dekat yang berada pada perangkat pintar. WebSocket diperkenalkan sebagai komunikasi full duplex yang mendukung pertukaran data real-time secara berkelanjutan. Modul jaringan dan IoT menyatukan banyak konsep sebelumnya melalui akustik data, pengolahan multitasking, hingga distribusi informasi. Kesimpulannya, modul yang saya jelaskan membentuk alat belajar embedded system yang utuh, mulai dari dasar digital I/O berkembang ke RTOS, lalu beralih pada jaringan I/O dan IoT. Saran utama untuk memanfaatkan penelitian melalui mini project integratif dan implementasikan agar keterkaitan antar modul menjadi lebih nyata. Masukan penting yang memperbanyak sesi debugging, troubleshooting, dan analisis error supaya mahasiswa lebih siap menghadapi masalah saat implementasi nyata. Dengan penguatan pada integrasi proyek dan evaluasi kesalahan, platform lebih aplikatif dan sekaligus menggunakan secara teknis. Terima kasih.